ada salah satu pendukung 01 yang nggak terima karena gue bahas Anies, dan dia komen gini di IG gue. Inilah contoh orang yang dirindukan tebasan pedang Umar bin Khattab. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaulnya. Berarti Anda kurang gaulnya. Berarti Anda kurang gaulnya. Berarti Anda kurang gaulnya. Berarti Anda kurang gaul. Tapi ketika dia membalas jebret, lawan langsung keok. Yang ketiga, politik gaya simbol-simbol ala petarung Solo. Kita ini pernah melihat ya yang dilakukan oleh zaman Soeharto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, nanti malam kita sudah mulai menjalankan ibadah sholat tarawih. Dan besok kita juga sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Jadi saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata, kalimat, atau ucapan, atau tindakan saya yang menyinggung teman-teman semua. Dan saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan puasanya, dan tentu dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Dan kebetulan teman-teman ini juga ada yang merayakan Hari Raya Nyepi ya. Saya juga ucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang Refly Harun, dimana kita tahu akhir-akhir ini Refly ini rajin banget ikut demo ke jalan ya. Dia juga sampai orasi, teriak-teriak, minta pemilu diulang, minta 02 didiskualifikasi. Jadi banyak banget permintaan beliau ini ya. Pertama minta pemilu diulang. Habis gitu, kalau pemilunya diulang itu dia minta kontestasinya cuman 01 dan 03. Kan lucu teman-teman. Nah, ini ada cerita lucu teman-teman ya. Kemarin ketika beliau orasi di depan gedung DPR, nah, itu ternyata ada demo tandingan. Demo tandingan massa yang pro terhadap pemerintahan, yang pro atau menolak terhadap pemakzulan dan hak angket. Nah, luar biasanya massa yang demo ini teman-teman itu anak-anak SMA. Jadi ya sekelas Refly Harun, ahli hukum tata negara, bersama para mahasiswa saat itu langsung diblurkan ya mentalnya hanya dengan anak-anak SMA. Nah, kita lihat videonya teman-teman ya. Jangan bicara angka lagi. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. A few moments later. Ya, luar biasa ya teman-teman. Kita lihat Refly Harun teriak-teriak di depan gedung DPR. Dia itu ahli hukum tata negara loh, harusnya paham apa yang menjadi tuntutannya, terutama minta pemilu diulang, minta 02 didiskualifikasi. Harusnya beliau paham. Yang bisa mendiskualifikasi atau yang bisa memutuskan pemilu itu diulang atau tidak, itu hanyalah MK. Jadi harusnya beliau itu menuntut ke MK. Harusnya tuntutan-tuntutan itu dibawa ke MK. Bukan orasi di depan gedung DPR, bukan orasi di jalanan. Apalagi pada saat beliau orasi itu ada demo tandingan. Yang tanding itu yang nandingin beliau itu anak SMA lagi. Kan lucu. Jadi kesannya seakan-akan
Refli Harun itu melawan bocah-bocah SMA. Ya kita tahu, mungkin anak-anak ini juga udah kesel ya, udah bosen lah melihat kelompok-kelompok atau orang-orang yang selalu teriak-teriak pemilu curang, pemakzulan presiden, hak angket, hak angkot. Ya mungkin itu ya, mungkin mereka kesel. Karena bisa teman-teman cek ya di berita, ini anak-anak SMA ini datang dengan hati nurani loh, tidak dibayar sepeser pun. Itu ada di berita, bisa teman-teman cek. Ya, jadi sekali lagi buat Refli Harun ya sayang banget ya, sekelas Refli Harun, ahli hukum tata negara, kok bisa-bisanya kayak gitu. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video reaksi dari para netizen tentang demo kemarin, tentang Refli terutama. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Yang demo di demo. Ya Allah ya Ruby, gue gak ngerti lagi di Indonesia yang demo di demo. Itu definisi dari yang ono nyekrim, yang ini the real recall. Mana lo dengerin deh ya kata-katanya, dibawa santai aja Ustad. Dibawa santai aja Ustad. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Hanya di Indonesia ya yang teriak-teriak hak angket 16%, 24% berharap hak angket. Ya Allah, baru kali ini gue setuju sama Mbak Puan dengan postingannya. Lo lihat ya, lo tahu siapa yang paling berisik tentang hak angket? Ganjar. Terus tiba-tiba Bu Puan bikin status kayak begini, kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Ketua DPR RI Puan Maharani, Bu Puannya langsung yang ngomong, Allah. Guys, kalian udah pernah dengar belum orasi dari seorang mantan komisaris pecatan, Bung Refli Harun? Dia berorasi gini nih orasinya. Mari kita bubarkan pemilu ini. Jangan lagi bicara-bicara soal angka. Kita diskualifikasi calon yang curang. Kita lakukan pemilihan ulang. Itu orasinya. Terus apa lagi? Ini orang bener-bener provokator, ngadu domba. Emangnya kalau mau pemilu ulang, emangnya calon dia tuh udah dijamin menang apa? Terus untuk biaya segala macam tuh siapa yang nanggung? Itu kan biayanya nggak kecil itu. Biayanya sampai puluhan triliun, tahu nggak? Itu semua uang negara. Emangnya dia bisa nanggung sendiri? Orang dia kerjanya aja nganggur, cuman live doang di TikTok, ngarepin saweran. Kasihan banget nih hidupnya. Dia tuh udah mimpi banget tuh, mimpinya tuh terlalu tinggi, lebih tinggi dari langit ketujuh. Langit ketujuh, ketinggian bang. Jadi gini, dia tuh bermimpi jika seandainya Abah terpilih menjadi presiden, nah dia tuh pasti akan jadi menteri kan gitu. Kalau bukan menteri Menkumham, dia tuh diprediksi akan menjadi menteri BUMN kayak Erick Thohir. Jadi kan mimpinya tuh terlalu tinggi tuh. Orang jadi komisaris BUMN ada jadi pecat, apalagi jadi menteri. Mau ngapain lagi ayo? Mau ngadu domba sesama anak bangsa. Kalau udah kalah tuh ya kalah, terima aja dengan lapang dada. Pak Prabowo aja 2 kali kalah kok, emang dia ngajuin ke MK. Tapi kalau udah MK memutuskan kalah ya dia legowo. Itu seharusnya.
Tapi dimaklumin juga sih, ini orang kan nggak ada kerjaan, lagi nganggur. Katanya seorang pakar hukum tata negara, tapi kerjaannya live di TikTok. Nyari saweran. Aduh, ini benar-benar udah kebalik nih dunia ini. Karena mungkin di TV udah nggak laku lagi kayaknya. Terus sekarang jadi koordinator demo. Itu kan dibayar, itu lumayan. Nah, mungkin cari makannya hanya di sini. Jadi untuk menjadi menteri itu benar-benar impian dia tuh. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Karena Tuhan itu pasti tahu yang terbaik. Kalau misalkan ini orang jadi menteri, bisa saja ini nggak baik kan begitu. Makanya nggak dikabulkan kemenangannya. Nah, sekarang dia berorasi seolah-olah mengadu domba. Lu sehat, Repli? Udah kubur aja ambisinya untuk jadi menteri. Selamat mencoba lagi 5 tahun ke depan. Nah, video kali ini lucu lagi guys ya. Jadi ceritanya Repli itu mengundang, dia sih temennya katanya ya. Temennya dari Australia, namanya Kevin Evan ya. Jadi intinya sih di podcast ini dia temanya itu membahas tentang Pak Jokowi. Nampaknya lagi-lagi Pak Repli ini kena mental di acara podcastnya sendiri. Parlementer tapi primer presidensial. Jokowi ada di mana? Yang jelas yang saya lihat Pak Jokowi sangat efektif untuk mengegolkan satu agenda. Saya juga ingat Pak Harto dulu mau bikin MRT di Jakarta. Dan sekian gubernur setelah itu mau bikin MRT. Siapa yang akhirnya mengegolkannya? Nah, Pak Harto kurang apa kekuasaannya? Tapi gagal. Jadi dalam hal ini untuk mengelola roda administrasi itu kan luar biasa. Dengan banyak hal yang lain selain MRT saja. Tapi banyak proyek. Jadi buat saya itu kan aspek pengelolaan roda pemerintahan dengan efektif. Nah, masalah tinggi ngomong demokrasi dan lain-lain, saya nggak banyak dengar presiden bicarakan hal-hal seperti itu secara substantif. Tapi untuk mengurus masalah roda kebijakan pemerintahan, nah saya rasa itu kan sudah jelas kelihatan bahwa suka nggak suka proyek ABCD itu kan urusan berikutnya. Tapi mampu untuk bilang saya mau begini, ya itu mulai terwujud. Mantap kan? Bahkan ada salah satu pendukung 01 yang nggak terima karena gue bahas Anies dan dia komen gini di IG gue. Inilah contoh orang yang dirindukan tebasan pedang Umar bin Khattab. Gue stand up loh di sini bang. Masa disamain nama kafir Quraisy? Tolong. Haritanu nyalik satu keluarga. Satu keluarga kagak kepilih. Ya kan tempat cerita ternyaman untuk anak perempuannya ya. Gue jadi bayangin tuh Bu Valencia cerita sama bapaknya. Gitu. Lagi makan malam gitu. Pak, aku gagal nyalek. Respon dari Pak Haritanu jangankan ngasih solusi. Yang keluar dari mulut dia cuma 2 kata, diem lu. Itu lebih kasihan sama orang-orang kayak Dede Sunandar. Udah ngeluarin modal banyak, dapat suara cuma sedikit, ya Allah. Lu tahu nggak Dede Sunandar cuma dapat 10 suara. Itu pun gue yakin salah satunya dia. Sisanya orang bingung mau milih siapa. Ya Allah. Maksud gue ya Allah, dia tuh demi ngejabat jadi DPR, apa DPRD gue lupa gitu, sampai rela ngejual mobil. Dan akhirnya kalah, tapi ya nggak apa-apa, wajar namanya politik. Jangan kan yang jual mobil, yang jual agama kemarin aja kalah. Terus kalau ternyata kau kalah lagi, terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Tapi ya gitulah namanya politik tuh, kadang bikin orang melakukan sesuatu tanpa mikir dulu gitu. Berani ambil resiko, jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral, pendukung 01. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gue saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo?
Gitu. Dan menurut gue nih pendukung-pendukung kayak gini yang justru malah ngerendahin elektabilitasnya Pak Anies, akhirnya kalah sendiri gitu. Di luar karena wakilnya Caimin ya, kalau sering blunder wajar, kalau itu mah udah umum lah. Emang Caimin kan hidupnya aja bangun pagi mandi blunder. Asli, memang lain memang pendukung 01 ini. Nampak sekali loh begonya itu loh. Lihat seperti yang komen ini, nggak lucu sama sekali ketawanya bang ya. Muslim nggak seperti itu bang. Apa hubungannya ya ketawa saya atau ketawa orang lain yang memang ciri khasnya ketawanya memang begitu bawaannya? Apa hubungannya dengan keimanan? Itulah pendukung 01 ini baperan banget, sudah baperan bego lagi. Mengapa Presiden Jokowi dalam berpolitik menang terus? Cara pertama, Jokowi itu bersih. Ya, ketika orang mau terjun ke politik tapi dia bersih dari tindak pidana korupsi, maka itu tidak akan membuka ruang bagi dia dihantam oleh lawan-lawan politiknya. Itu ya, tidak ada jejak digital sedikit pun tentang kasus pidana korupsi pada Jokowi. Itu yang pertama, pondasi mengapa Pak Jokowi menang. Yang kedua, thick face black heart ya. Jadi apapun yang terjadi, dijelekan seperti apa, dikucilkan seperti apa, dibully seperti apa, tetap tenang ya. Pak Jokowi tidak pernah membalas, senyum aja. Tetapi ketika dia membalas, jebret, lawan langsung keok. Yang ketiga, politik gaya simbol-simbol ala petarung Solo. Kita ini pernah melihat ya yang dilakukan oleh zaman Soeharto dulu. Soeharto cukup senyum menjalankan anak buah gitu. Nah, mirip Jokowi melihat bertarung banyak menggunakan simbol-simbol, dan ketika simbol-simbol itu disalahartikan dan banyak diasumsikan, itu yang diinginkan sehingga dia bisa membaca lawan-lawannya gitu. Dia bisa tahu ketika dia tongolkan sesuatu, orang-orang berkesimpulan, dia bisa melihat petanya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan Jokowi, kenapa dia bisa menang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya, dan di akhir saya ingin membacakan satu postingan dari Profesor Mahfud MD. Ini luar biasa banget ya, dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kita bacakan sama-sama ya. Viral video ini. Pemimpin lebah membunuh seekor lebah, maka seluruh rakyat lebah membunuh pemimpinnya. Mereka kecil-kecil tapi kompak bersatu dan menang. Ada dua pelajaran dari lebah ini. Yang pertama, membuat madu yang menyehatkan bagi manusia. Yang kedua, sangat kompak untuk melawan kezoliman hingga menang. Nah, jujur aja saya kurang mudeng apa maksud dari tweet ini. Mungkin teman-teman ada yang paham dengan arti atau tafsir dari tweet yang dibuat oleh seorang Profesor Mahfud MD. Jadi ya kita ambil positifnya aja ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya.